Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Lestari dari kelas 7XB. Di video kali ini kita bertemu di mata kuliah menulis ilmiah. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Irwan Siagian MPD yang telah memberikan bimbingannya pada proses pembuatan video ini, dan kepada teman-teman kelas XB yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kerangka penulisan makalah, analisis data, dan menyusun hasil. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengetahui apa saja sih kerangka penulisan makalah, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari kerangka, penulisan, dan makalah. Pengertian yang pertama yaitu kerangka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerangka berarti garis besar, acuan, atau rancangan. Jadi, kerangka adalah dasar pemikiran dalam melakukan suatu pekerjaan yang berkaitan dengan teori atau hipotesis. Lalu ada penulisan. Penulisan berasal dari kata dasar tulis yang berarti aktivitas menulis atau menuliskan. Lalu ada pengertian makalah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam hal ini makalah dibagi menjadi dua pengertian. Yang pertama, makalah ialah tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksud untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan. Pengertian yang kedua, makalah ialah karya tulis pelajaran atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Lalu ada pengertian menurut para ahli. Menurut WJS Purwardaminta, makalah ialah uraian tertulis yang membahas suatu masalah tertentu dikemukakan untuk mendapat pembahasan lebih lanjut. Lalu, menurut Zainal Arifin, makalah ialah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris dan objektif. Baiklah teman-teman, setelah kita mengetahui pengertian dari kerangka, penulisan, dan makalah, dapat disimpulkan bahwa kerangka penulisan makalah adalah gambaran umum atau rancangan tentang kegiatan menulis makalah sebagai karya ilmiah. Adapun kerangka-kerangka dalam penulisan makalah, yang pertama ada judul. Menentukan judul adalah langkah pertama yang dilakukan seorang peneliti. Penentuan judul ini biasanya didapatkan seseorang setelah mengetahui topik atau masalah yang akan ingin ia teliti. Pemilihan judul ini sangat penting karena judul adalah cerminan, gambaran dari keseluruhan penelitian. Jadi, judul penelitian merupakan cerminan dari tujuan penelitian. Menurut Sugiono, judul penelitian digunakan sebagai pegangan peneliti untuk menetapkan variabel yang akan diteliti, teori yang digunakan, instrumen penelitian yang dikembangkan, teknik analisis data, serta kesimpulan. Kerangka yang kedua yaitu pembuatan latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini biasanya ada di bab 1. Latar belakang masalah merupakan uraian yang berisi alasan
penulis memilih judul tertentu. Menurut Suryitno, penulisan latar belakang dapat dimulai dengan beberapa cara. Di antaranya, yang pertama, didahului dengan pengetahuan umum atau teori yang relevan dengan masalah. Yang kedua, dimulai dengan pernyataan retoris. Maksudnya adalah pernyataan retoris merupakan pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Artinya, jawaban pertanyaan retoris sudah diketahui oleh seorang penulis, tetapi penulis mengarahkan pembaca untuk menjawab sendiri pertanyaan yang diajukannya. Pernyataan retoris ini biasanya dipakai sebagai alternatif dalam pembuatan latar belakang masalah. Yang ketiga, dimulai dengan kutipan, slogan, atau ungkapan yang dihubungkan dengan masalah. Ini adalah contoh yang didahului dengan pengetahuan umum dan yang dimulai dengan pernyataan retoris. Lanjut, ada rumusan masalah. Rumusan masalah menurut Wirarta menyebutkan bahwa perumusan masalah penelitian berisi uraian yang merupakan abstraksi dari latar belakang masalah penelitian dan rumusan masalah dalam bentuk kalimat pertanyaan yang tegas dan jelas. Jadi, rumusan masalah biasanya disajikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Wirarta menambahkan bahwa ciri-ciri rumusan masalah yang baik adalah: pertama, ringkas, jelas, dan sederhana. Yang kedua, memungkinkan untuk dijawab dan diuji secara ilmiah. Yang ketiga, dalam bentuk kalimat pertanyaan. Yang keempat, menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang selanjutnya ada landasan teori. Landasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti alas atau tumpuan. Sedangkan teori menurut Numan 2003 dalam Sugiono 2012, teori adalah seperangkat konstruks atau konsep, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Jadi, landasan teori atau pembahasan merupakan penjabaran atau pengembangan dari rumusan masalah dan tujuan. Menurut Sugiono, bahwa penelitian landasan teori itu perlu ditegakkan agar penelitian itu memiliki dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan coba-coba atau trial and error. Yang selanjutnya ada penutup. Di bagian ini ada dua, ada kesimpulan dan saran. Simpulan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sesuatu yang disimpulkan atau diikatkan. Bagian simpulan menurut Ridwan Abdullah Sani sering kali digunakan peneliti untuk mengajak pembaca memusatkan perhatian pada tujuan penelitian. Artinya, simpulan adalah jawaban dari rumusan masalah yang sudah disusun di awal, inti, dan penutup. Lalu ada saran. Saran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pendapat, usul, anjuran, cita-cita yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Saran berisikan harapan penulis mengenai tindakan apa yang dapat dilakukan yang berkaitan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan. Pembahasan selanjutnya mengenai analisis data.
Analisis data dikatakan sebagai proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian dan melibatkan pengumpulan data yang terbuka, yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum dan analisis informasi daripada partisipan dan memerlukan pemahaman bagaimana untuk mempertimbangkan dan menggambarkan teks sehingga kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penelitian kita. Jadi analisis data itu adalah sebuah proses di mana secara sistematis data dapat diperoleh, baik itu dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Menurut Mills dan Huberman, ada 3 macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu yang pertama, ada reduksi data atau proses pengumpulan data yang hendak diteliti. Reduksi data merupakan proses berpikir yang memerlukan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandangnya ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang sehingga dapat mereduksi data yang dimiliki, nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan. Yang kedua, ada penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data atau mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif, penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk tabel, grafik, V-chart, piktogram, dan sejenisnya. Dan apabila dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, baga dan hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dalam hal ini, Mills dan Huberman menyatakan yang sering digunakan untuk penyajian data kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Yang ketiga adalah proses penarikan kesimpulan. Langkah ketiga dalam analisis ini adalah penarikan kesimpulan atau hasil akhir dari sebuah pemikiran. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kesimpulannya adalah pembuatan kerangka makalah sebagai acuan dalam pembuatan makalah dapat membantu peneliti untuk mengembangkan tulisannya, sehingga penulisan makalah akan terarah dan sesuai dengan acuan atau ketentuannya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.